Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bayangan Tengah Malam. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini ya. Dan pastinya, subscribe channel ini karena akan ada video baru setiap harinya yang siap menemani malam kalian. Angin sore berhembus pelan melewati deretan rumah di ujung kampung. Suasana menjelang Lebaran biasanya ramai, tapi kali ini terasa aneh. Warung-warung sepi, pembeli jarang terlihat, dan orang-orang lebih sering berkumpul sambil berbisik. Semua bermula dari Bu Hajah, pedagang cobek yang sudah lama dikenal warga. Aku berdiri di depan lapaknya yang sederhana. Tumpukan cobek batu tersusun rapi, seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Senyumnya terlihat lebih lebar, matanya seperti menyimpan rahasia. "Beli cobek, nak?" tanyanya pelan. Aku mengangguk ragu. "Iya, Bu, yang kecil saja." Saat aku mengambil uang, dia justru menyodorkan amplop coklat. "Ini buat kamu, THR." Aku tertegun. "Loh, Bu, saya kan bukan siapa-siapa." Dia tersenyum tipis. "Rizky, jangan ditolak, ambil saja." Tangannya dingin saat menyentuh tanganku. Aneh, padahal matahari masih terasa hangat di kulit. Aku menerima amplop itu dengan perasaan tidak enak. Saat kubuka sedikit, isinya uang baru. Banyak, terlalu banyak untuk ukuran pedagang kecil seperti dia. Di belakangku, beberapa warga juga tampak menerima hal yang sama. "Bu Hajah kok kayak mendadak ya?" bisik Pak Roni. "Iya, padahal dagangannya sepi terus," jawab yang lain. Suara mereka pelan, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduk meremang. Malam harinya aku duduk di teras rumah. Amplop itu masih ada di tanganku. Entah kenapa aku belum berani menggunakannya. Tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan. Cek, cek, cek. Seperti suara monyet. Aku menoleh ke arah rumah Bu Hajah yang berada tak jauh dari sini. Lampunya redup. Bayangan pohon mangga di samping rumahnya bergoyang perlahan tertiup angin. Lalu suara itu terdengar lagi, lebih jelas, lebih dekat. Cek, cek, cek. Aku mencoba meyakinkan diri. Paling cuma hewan biasa. Tapi kemudian terdengar suara lain, seperti sesuatu melompat di atas genteng. Brak! Aku spontan berdiri. Itu apa? Tak ada jawaban. Hanya suara gesekan di atap, seperti kuku panjang yang menyeret. Aku menatap rumah Bu Hajah. Jantungku berdegup lebih cepat saat melihat sesuatu bergerak di sana. Sebuah bayangan, besar, tidak seperti manusia. Ia berdiri di atas atap, membungkuk, lalu perlahan menoleh ke arahku. Meski gelap, aku bisa merasakan tatapannya. Matanya seperti menyala. Aku mundur selangkah. Itu siapa? Bayangan itu tiba-tiba melompat. Duk, hilang dari pandangan. Suasana kembali sunyi, terlalu sunyi. Aku masuk ke dalam rumah dengan cepat, menutup pintu rapat-rapat. Nafasku terasa berat. Tanganku masih menggenggam amplop itu tanpa sadar. Saat aku hendak meletakkannya di meja, sesuatu membuatku terdiam. Di sudut amplop ada bekas goresan. 3 garis panjang, seperti cakar. Aku menelan ludah. Ini dari mana? Belum sempat aku berpikir lebih jauh, suara tadi terdengar lagi. Kali ini dari atas rumahku sendiri. Cek, cek, cek. Aku membeku. Pelan-pelan aku mendongak ke langit-langit. Suara langkah kecil berjalan di atas genteng, mengitari rumah, seolah mencari sesuatu. Lalu berhenti tepat di atas kepalaku. Sunyi. Beberapa detik terasa sangat lama. Kemudian terdengar suara berbisik, serak, bukan suara manusia. Sudah, terima. Jantungku hampir berhenti. Aku tidak berani bergerak, tidak berani menjawab. Suara itu hilang secepat kemunculannya. Malam kembali hening, tapi perasaan tidak tenang justru semakin kuat. Aku menatap amplop di tanganku sekali lagi. Kini rasanya bukan seperti Rizky, melainkan sesuatu yang mengikat. Di luar, angin bertiup lebih kencang. Pohon mangga di samping rumah Bu Hajah bergoyang liar. Dan untuk sesaat, aku bersumpah melihat sesuatu bergelantungan di sana.
mengawasi, menunggu. Pagi datang tanpa membawa rasa tenang. Sejak kejadian semalam, pikiranku terus dipenuhi bayangan di atas atap dan suara aneh itu. Aku hampir tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, seperti ada yang memperhatikan dari sudut gelap. Amplop THR itu masih tergeletak di meja. Aku belum menyentuh isinya lagi. "Bu, aku ke pasar sebentar," kataku sambil mengambil jaket. Ibuku yang sedang menyapu halaman menoleh. "Mau beli apa pagi-pagi begini?" "Cobek yang kemarin belum jadi dibeli." Ibuku mengangguk pelan, tapi raut wajahnya terlihat ragu. "Hati-hati ya, sekarang suasana kampung beda." Aku tidak menjawab, hanya mengangguk lalu berjalan cepat. Saat tiba di lapak Bu Haja, suasana jauh lebih sepi dibanding kemarin. Hanya ada dia, duduk di bangku kayu, menatap kosong ke arah jalan. "Bu," panggilku pelan. Dia menoleh perlahan. Senyumnya muncul lagi, tapi terasa kaku. "Kamu datang lagi. Mau cobek?" Suaranya lirih. "Iya, yang ini," kataku sambil menunjuk cobek ukuran sedang. Dia mengambilnya tanpa banyak bicara. Tangannya terlihat kotor, seperti habis menggali tanah. "Berapa, Bu?" Dia menggeleng. "Sudah, anggap saja bonus." Aku terdiam. "Jangan, Bu, saya bayar saja." Dia mendekat, menatap mataku dalam-dalam. "Kamu sudah terima yang lebih dari cukup." Kalimat itu membuatku merinding. Aku langsung menyodorkan uang, tapi dia tidak mau menerimanya. Akhirnya aku pergi dengan perasaan tidak nyaman. Sesampainya di rumah, cobek itu langsung kucuci di dapur. Permukaannya kasar, lebih berat dari yang biasa. Saat air mengalir, aku berhenti. Ada warna merah di dalam cekungan batu. Aku usap dengan tangan. Licin, seperti darah. "Ah, paling cuma tanah," gumamku menjabat tenang. Aku mengambil sabun dan menggosoknya kuat-kuat. Noda itu perlahan hilang. Air di ember berubah keruh kemerahan. "Sudah bersih," kataku pelan. Namun saat aku membalik cobek itu, napasku tertahan. Di sisi bawahnya muncul lagi noda yang sama, lebih pekat. Aku mundur sedikit. Ini gimana bisa? Aku mencucinya lagi, kali ini lebih keras, sampai tanganku terasa perih. Tapi setiap kali noda itu hilang, ia muncul lagi di bagian lain. Seolah-olah berpindah. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang. "Heh, lagi ngapain?" Aku menoleh cepat. Ternyata Pak Roni berdiri di pintu dapur. "Pak, ini lagi bersihin cobek." Dia melangkah masuk lalu berhenti saat melihat air di ember. Merah begitu, kayak darah. Aku menelan ludah. "Iya Pak, aneh, nggak hilang-hilang." Pak Roni menatap cobek itu lama. Wajahnya berubah tegang. "Dari Bu Haja ya?" Aku mengangguk. Dia langsung mundur satu langkah. "Buang saja." "Hah? Kenapa?" Dia tidak langsung menjawab. Matanya seperti takut melihat benda itu. "Tadi malam, istriku muntah darah," katanya pelan. Aku terkejut. "Loh, kok bisa?" "Dia terima amplop juga kemarin." Suaranya bergetar. Sejak itu, badannya panas, terus menggiau. Katanya ada yang manggil-manggil dari pohon belakang rumah Bu Haja. Aku diam. Jantungku kembali berdegup cepat. "Jangan dipakai cobek itu," lanjutnya. "Ada yang gak beres." Belum sempat aku menjawab, tiba-tiba terdengar suara. Pelan, dekat. Cek, cek. Aku dan Pak Roni langsung saling pandang. "Itu suara apa?" bisikku. Pak Roni tidak menjawab. Wajahnya pucat. Suara itu terdengar lagi. Kali ini seperti berasal dari dalam rumah. Cek, cek, cek. Aku menoleh ke arah ruang tengah. Sepi, tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu terus ada. Pak Roni mundur perlahan. "Aku pulang dulu." Dia pergi tanpa menunggu jawabanku. Aku berdiri sendiri di dapur, memegang cobek yang kini terasa lebih dingin. Tiba-tiba, dari permukaannya muncul cairan merah, perlahan merembes dari pori-pori batu. Aku jatuhkan ke lantai. Buk! Suara itu berhenti. Sunyi.
Aku menatap cobek itu dengan napas tersengal. Noda merah tadi menghilang, seolah-olah tidak pernah ada. Namun saat aku hendak pergi, sesuatu membuatku membeku. Di lantai, tepat di samping cobek, ada bekas telapak tangan. Kecil, berbulu, dan masih basah oleh cairan merah. Sejak kejadian di dapur, aku tidak bisa lagi menganggap semua ini kebetulan. Cobek itu sekarang kusimpan di sudut gudang, ditutup karung, jauh dari jangkauan. Tapi anehnya, setiap melewati ruangan itu selalu terasa ada yang memperhatikan. Siang itu, suasana kampung makin tidak biasa. Beberapa warga berkumpul di pos ronda, wajah mereka tegang. "Ada yang hilang lagi," kata seorang bapak. "Siapa?" tanyaku cepat. "Denny, semalam belum pulang," jawabnya pelan. Namanya langsung membuatku teringat. Denny juga termasuk orang yang menerima amplop dari Bu Haji. "Terakhir kemana dia?" Aku mencoba memastikan. Salah satu warga menyahut. Katanya mau lewat belakang rumah Bu Haji. Ada yang lihat dia ke sana. Aku langsung menelan ludah. Bagian belakang rumah itu memang jarang dilewati. Sejak dulu sudah dianggap angker karena ada pohon mangga tua yang besar dan rimbun. "Ada yang berani nyari?" tanyaku. Semua saling pandang, tidak ada yang menjawab. Akhirnya aku berdiri. Saya coba lihat. "Jangan sendiri," teriak seseorang. Aku hanya mengangguk singkat, lalu berjalan menuju rumah Bu Haji. Semakin dekat, suasana terasa makin berat. Udara seperti lembab dan berbau aneh. Bukan bau tanah biasa, lebih seperti sesuatu yang membusuk. Aku sampai di depan rumahnya. Pintu tertutup rapat. Tidak ada suara. "Bu," panggilku pelan. Tidak ada jawaban. Aku melangkah ke samping, mencari jalan menuju belakang. Baru beberapa langkah, suara pintu berderit terdengar dari belakangku. Krik. Aku menoleh. Bu Haji berdiri di ambang pintu. Tatapannya tajam. "Mau kemana?" Suaranya dingin. Aku mencoba tenang. "Bu, saya cari Denny. Katanya dia kesini semalam." Dia diam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Tidak ada siapa-siapa di sini." Tapi warga lihat. Belum selesai aku bicara, dia memotong. "Jangan ke belakang." Nada suaranya berubah, lebih keras, lebih menekan. Aku terdiam. "Kenapa, Bu?" tanyaku hati-hati. Dia melangkah mendekat. Matanya menatap lurus tanpa berkedip. "Tempat itu bukan untuk manusia." Kalimat itu membuat tengkuku merinding. Angin tiba-tiba berhembus dari arah belakang rumah. Bau busuk semakin terasa. Aku tanpa sadar melirik ke sana. Di antara celah tembok dan pagar bambu, terlihat sedikit bagian halaman belakang. Tanahnya gelap seperti selalu basah. Pohon mangga berdiri di tengah. Cabangnya menjulur ke segala arah. Dan di salah satu dahan, ada sesuatu yang menggantung. Aku menyipitkan mata. "Itu apa?" Bu Haji langsung berdiri di depanku, menghalangi pandangan. "Pulang." Suaranya pelan tapi penuh tekanan. Aku mendiri satu langkah. Jantungku berdetak cepat. "Tapi Bu, pulang!" bentaknya tiba-tiba. Aku kaget, wajahnya berubah. Garis wajahnya tampak lebih tajam dan untuk sesaat aku melihat sesuatu yang aneh. Seperti bulu halus di pipinya. Aku tidak berani melawan lagi. Tanpa banyak bicara, aku berbalik dan berjalan cepat menjauh. Namun rasa penasaran tidak hilang begitu saja. Sore menjelang, aku kembali lagi. Kali ini lewat jalur samping yang jarang dilewati orang. Semak-semak cukup lebat, tapi masih bisa ditembus. "Cuma lihat sebentar," gumamku. Aku melangkah perlahan memastikan tidak ada yang melihat. Saat sampai di belakang rumah, nafasku langsung tertahan. Bau busuk jauh lebih kuat di sini. Tanahnya lembek seperti baru digali. Aku menutup hidung sambil mendekat ke pohon mangga. Di bawahnya ada bekas galian. Beberapa bagian tanah terlihat tidak rata.
Tiba-tiba terdengar suara dari atas. Grek. Aku mendongak. Jantungku hampir berhenti. Di salah satu cabang ada tangan. Panjang, berbulu, hitam pekat. Tangan itu bergerak pelan mencengkeram batang pohon. Aku mundur dengan gemetar. Siapa di situ? Suaraku hampir tidak keluar. Tidak ada jawaban. Lalu perlahan sesuatu muncul dari balik daun. Sebuah wajah, bukan manusia. Mata merah menyala menatap lurus ke arahku. Mulutnya terbuka sedikit, memperlihatkan gigi tajam. Makhluk itu tersenyum. Cek, cek. Aku terpaku. Kaki terasa berat. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Kamu melanggar. Aku menoleh cepat. Bu Haji berdiri hanya beberapa langkah dariku. Bagaimana dia bisa ada di sana? Maaf Bu, saya cuma... Belum selesai aku bicara, terdengar suara jatuh dari atas. Duk! Aku langsung menoleh lagi ke pohon. Makhluk itu sudah tidak ada. Tapi tanah di bawahnya bergerak sedikit, seolah ada sesuatu yang baru saja masuk ke dalam. Bu Haji mendekat. Wajahnya kini kembali tenang. Sudah saya bilang, jangan ke sini. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Saat aku mundur perlahan, mataku mengenali sesuatu di dekat bekas galian. Sepotong kain. Aku mengenalinya. Itu milik Denny. Tanganku langsung dingin. Dan saat aku menoleh ke arah Bu Haji, dia hanya tersenyum tipis, seolah tahu aku sudah melihat semuanya. Malam setelah kejadian di belakang rumah Bu Haj, aku tidak bisa tidur sama sekali. Bayangan wajah makhluk bermata merah itu terus muncul setiap kali aku memejamkan mata. Ditambah lagi, kain milik Denny yang kutemukan di dekat tanah galian membuat pikiranku semakin kacau. Pagi datang dengan kabut tipis menyelimuti kampung. Suasana yang biasanya ramai, kini terasa sunyi. Bahkan suara anak-anak bermain pun tidak terdengar. Aku memutuskan mendatangi Pak Roni. Begitu sampai di rumahnya, pintu sudah terbuka sedikit. Dari dalam terdengar suara orang berbicara pelan. Pak, ini saya, panggilku. Pak Roni muncul dengan wajah kusut. Matanya merah, seperti kurang tidur berhari-hari. Kamu juga nggak tidur? Tanyanya. Aku mengangguk. Saya lihat sesuatu di belakang rumah Bu Haj. Dia langsung menarikku masuk dan menutup pintu. Jangan keras-keras, bisiknya. Di dalam rumah, suasana jauh lebih buruk. Istrinya terbaring di ruang tengah. Wajahnya pucat, napasnya tidak teratur. Sejak malam itu makin parah, kata Pak Roni. Aku mendekat sedikit. Apa yang terjadi? Dia menghela nafas panjang. Dia bilang ada yang datang tiap malam. Minta sesuatu. Aku menelan ludah. Apa? Pak Roni ragu sejenak, lalu menjawab pelan. Nama orang. Aku terdiam. Dia sebut satu persatu orang yang dapat THR dari Bu Haj. Lanjutnya, katanya mereka semua sudah ditandai. Aku merasakan dingin menjalar di punggung. Ditandai bagaimana? Pak Roni menunjuk ke arah tangan istrinya. Di sana ada bekas seperti goresan kecil, mirip cakar. Sama seperti ini, katanya. Tiba-tiba istrinya bergerak. Matanya terbuka lebar. Jangan dekat, suaranya serak. Aku mundur sedikit. Dia datang lagi, lanjutnya sambil menatap kosong ke arah langit-langit. Siapa? Tanyaku pelan. Yang dari pohon, dia lapar. Pak Roni langsung memegang tangan istrinya. Sabar, Bu. Tapi istrinya tiba-tiba menjerit. Sudah datang! Suara itu membuat kami semua kaget. Lalu dia pingsan. Suasana rumah langsung hening. Pak Roni menatapku dengan wajah ketakutan. Kamu dengar kan? Aku mengangguk pelan. Kita harus cari tahu sebelum semua orang kena, kataku. Dia tertawa kecil tapi getir. Cari tahu? Kamu lihat sendiri kan? Itu bukan urusan manusia lagi. Belum sempat aku menjawab, terdengar suara dari luar rumah. Tok, tok, tok. Pelan, teratur. Kami saling pandang.
Siapa malam-malam begini? Bisikku. Pak Roni mengambil senter dan mendekat ke pintu. Tok, tok, tok. Suara itu berhenti tepat di depan pintu. Dia membuka sedikit tirai jendela. Wajahnya langsung pucat. "Apa?" tanyaku cepat. Dia tidak menjawab. Tangannya gemetar. Aku memaksa melihat. Dan di luar tidak ada orang. Hanya sebuah amplop terletak di depan pintu. Amplop coklat. Sama seperti yang kuterima. Pak Roni membuka pintu perlahan. Mengambilnya dengan tangan gemetar. Aku memperhatikan dari belakang. Dia membuka isi amplop itu dan wajahnya langsung berubah. "Ini nggak mungkin." Aku mendekat. "Apa?" Dia menyerahkan amplop itu padaku. Di dalamnya ada uang. Banyak. Lebih banyak dari sebelumnya. Tapi bukan itu yang membuatku merinding. Di setiap lembar uang itu ada bekas goresan. 3 garis. Seperti cakar. Pak Roni mundur. "Ini bukan THR." Suaranya bergetar. "Ini pembayaran." Aku menatapnya bingung. "Pembayaran apa?" Dia tidak langsung menjawab. Matanya kosong. Pembayaran untuk yang akan diambil. Tiba-tiba dari arah dapur terdengar suara benda jatuh. Brak. Kami langsung menoleh. "Istri saya!" Pak Roni berlari. "Ke dalam." Aku ikut mengejar. Saat sampai di dapur, pemandangan membuatku membeku. Cobek. Benda yang dulu kubeli dari Bu Haj. Sekarang ada di tengah lantai. Dan di sekelilingnya ada cairan merah yang merembas perlahan. Seperti baru saja digunakan. Pak Roni berteriak, "Itu dari mana? Saya sudah buang." Aku mendekat perlahan. Cobek itu bergetar sedikit. Pelan, tapi nyata. Lalu dari dalamnya terdengar suara. "Cek, cek." Aku langsung mundur. Pak Roni panik. "Ini nggak benar." Tiba-tiba suara dari luar rumah kembali terdengar. Tok, tok. Kami terdiam. Lalu suara Bu Haj terdengar samar. "Sudah mulai. Satu lagi." Aku menoleh ke arah jendela. Di luar, di bawah lampu redup, aku melihat bayangan berdiri. Tidak bergerak, menatap ke arah kami. Dan kali ini jumlahnya lebih dari 1. Setelah kejadian di rumah Pak Roni, kampung berubah total. Tidak ada lagi tawa di sore hari. Tidak ada obrolan santai di pos ronda. Semua orang seperti hidup dalam rasa takut yang tidak diucapkan. Aku kembali ke rumah dengan langkah berat. Cobek itu masih terbayang di kepala. Begitu juga suara cek, cek yang keluar dari dalamnya. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Langit gelap tanpa bintang. Angin membawa bau lembab yang aneh, seperti tanah basah bercampur sesuatu yang tidak enak. Aku duduk di kamar, mencoba menenangkan diri. Tapi tiba-tiba ibuku mengetuk pintu. "Kenapa kamu akhir-akhir ini diam terus?" tanyanya. Aku ragu menjawab. "Enggak apa-apa, Bu. Cuma capek." Ibuku menatapku lama. "Kamu jangan macem-macem sama Bu Haja itu." Aku langsung menoleh. "Ibu tahu." Dia menghela napas. Dari dulu dia sudah nggak beres. Tapi orang kampung terlalu buta karena uang. Kalimat itu membuatku terdiam. "Ibu pernah lihat sesuatu?" tanyaku pelan. Ibuku tidak langsung menjawab. Dia duduk di ujung tempat tidur. "Dulu, sebelum kamu lahir, suaminya Bu Haja sering ke belakang rumah malam-malam, bawa sesuatu yang dibungkus kain hitam." Aku merinding. "Terus?" tanyaku. "Setelah itu, dia tiba-tiba kaya. Tapi orang yang dekat dengannya satu persatu hilang." Suasana kamar terasa lebih dingin. "Ibu yakin?" tanyaku lagi. Ibuku mengangguk pelan. "Jangan dekat-dekat lagi." Tapi justru itu membuatku semakin penasaran. Malam Jumat tiba. Entah kenapa, udara terasa lebih berat dari biasanya. Bahkan suara jangkrik pun tidak terdengar. Aku memutuskan diam-diam keluar rumah. "Sekali saja," gumamku. Langkahku membawa ke arah rumah Bu Haja. Dari kejauhan, terlihat lampu rumahnya menyala redup. Tidak seperti biasanya, kali ini ada suara orang membaca sesuatu. Semakin dekat, suara itu semakin jelas.
Ambil yang hidup, ganti dengan janji. Aku berhenti di balik pohon. Suara itu berasal dari belakang rumah. Aku mengintip perlahan. Dan aku melihatnya. Bu Haja berdiri di tengah halaman belakang. Tangannya memegang sesuatu seperti wadah batu kecil. Di depannya tanah sudah digali membentuk lingkaran besar. Di sekelilingnya ada lilin hitam. Dan di atas pohon mangga, sosok itu. Makhluk bermata merah yang pernah kulihat. Kali ini lebih jelas. Tubuhnya besar, berbulu, dengan gerakan seperti manusia tapi tidak sepenuhnya. Bu Haja berbicara pelan. Sudah aku siapkan. Makhluk itu menunduk. Kurang. Suaranya berat, bukan manusia. Bu Haja mengangkat wajah. Sabar, kampung ini masih punya banyak nama. Aku menahan napas. Tiba-tiba suara dari belakang membuatku kaget. Jangan berdiri di situ. Aku menoleh cepat. Pak Roni, dia juga ada di sini. Kamu ngapain? Bisikku. Nyari anak saya. Jawabnya singkat. Kami kembali fokus ke halaman. Bu Haja mulai menuangkan sesuatu ke tanah. Cairan gelap mengalir ke dalam lubang. Makhluk di pohon bergerak. Cabang-cabang bergoyang keras. Lalu terdengar suara. Nama berikutnya. Bu Haja menjawab tanpa ragu. Denny. Jantungku langsung jatuh. Pak Roni langsung memegang tanganku. Anakku. Aku bisik cepat. Dia sudah. Belum sempat aku menyelesaikan kalimat. Tiba-tiba suara dari dalam rumah terdengar keras. Brak. Pintu belakang terbuka sendiri. Bu Haja menoleh tajam. Siapa di sana? Kami langsung bersembunyi lebih dalam. Makhluk di pohon mengeluarkan suara tawa pelan. Cek, cek. Suara itu membuat tubuhku dingin. Bu Haja berjalan pelan ke arah pintu. Tapi sebelum sampai, dia berhenti. Seperti mencium sesuatu. Lalu dia tersenyum. Ada yang ikut menonton. Pak Roni gemetar. Dia tahu kita di sini. Aku tidak menjawab. Tiba-tiba dari tanah, cobek muncul lagi. Muncul begitu saja di tengah lingkaran ritual. Dan kali ini ada lebih banyak noda merah di dalamnya. Bu Haja menatapnya lama. Sudah mulai bangun, katanya pelan. Makhluk di pohon turun sedikit, menatap kami. Mata merahnya tepat ke arah persembunyian kami. Dan saat itu juga, suara bisikan terdengar di telingaku. Kamu sudah terikat. Aku langsung menutup telinga. Pak Roni bisik panik. Kita harus pergi. Tapi sebelum kami bergerak, tanah di bawah kami bergetar. Seolah-olah ada sesuatu yang naik dari dalam. Dan dari dalam lubang itu, terdengar suara Denny memanggil pelan. Bapak. Pak Roni langsung berteriak. Denny. Bu Haja menoleh tajam ke arah kami. Dan malam itu, perjanjian benar-benar mulai terbuka. Getaran tanah masih terasa di telapak kaki ketika aku dan Pak Roni berhasil mundur dari sisi belakang rumah Bu Haja. Nafas kami tidak teratur, seakan baru saja lolos dari sesuatu yang tidak boleh dilihat manusia. Dia dengar kita, bisik Pak Roni dengan suara hampir hilang. Aku mengangguk kecil, tapi tidak bisa bicara. Bayangan wajah Denny yang tadi memanggil dari dalam tanah masih menempel di kepala. Kami berlari menjauh tanpa menoleh lagi, sampai akhirnya berhenti di jalan sempit dekat warung kosong. Pak Roni langsung duduk di tanah. Aku gak kuat, itu anakku. Aku menepuk bahunya pelan. Kita harus cari cara. Dia tertawa pendek tapi getir. Cara apa? Kamu lihat sendiri. Itu bukan urusan biasa. Aku terdiam. Malam itu kami berpisah. Aku pulang dengan langkah berat, sementara Pak Roni memilih tetap berjalan entah kemana. Sesampainya di rumah, aku tidak langsung masuk kamar. Aku berdiri lama di halaman, menatap arah rumah Bu Hajah dari kejauhan. Lampunya masih menyala. Dan entah kenapa,
Pohon mangga di belakang rumah itu terlihat lebih jelas meski jarak cukup jauh, seperti memanggil pandangan. Angin bertiup pelan, daun-daun bergesekan menghasilkan suara seperti bisikan. Cek. Aku langsung menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa di sekitar. Sudah mulai halusinasi, gumamku. Tapi suara itu kembali terdengar, lebih dekat. Aku masuk rumah dan mengunci pintu. Ibu sudah tidur. Rumah sunyi. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Sekitar tengah malam, aku terbangun karena suara ketukan pelan dari luar jendela. Tok, tok. Aku langsung duduk. Siapa? Tanyaku pelan. Tidak ada jawaban. Tok, tok. Lebih dekat. Aku perlahan mendekati jendela, menyingkap tirai sedikit. Tidak ada orang. Hanya gelap. Tapi di bawah pohon depan rumah ada sesuatu yang bergerak. Aku menyipitkan mata. Sosok itu kecil, berjongkok, tidak jelas bentuknya. Lalu tiba-tiba dia mendongak. Matanya menyala merah. Aku langsung mundur. Ya Tuhan. Suara langkah kecil terdengar di atap rumah. Tap, tap, tap. Seperti sesuatu berjalan ringan, tapi tidak manusia. Aku keluar kamar perlahan, mengambil senter dari dapur. Ibu jangan bangun, bisikku. Saat aku kembali ke ruang tengah, suara itu berhenti. Sunyi. Tiba-tiba terdengar suara dari atas tepat di atas kepalaku. Cek. Aku mendongak. Langit-langit retak sedikit. Seperti ada yang menekan dari atas. Aku langsung keluar rumah. Begitu sampai halaman, udara terasa lebih dingin dari sebelumnya. Pohon di depan rumah bergoyang sendiri, padahal tidak ada angin kuat. Dan di sana, aku melihatnya. Di dahan pohon mangga kecil yang ada di halaman rumahku. Bukan yang besar di rumah Bu Hajah, tapi yang ini. Ada sosok duduk di atasnya. Bungkuk, berbulu, matanya merah. Aku terpaku. Ini nggak mungkin, bisikku. Sosok itu menatapku lama, tidak bergerak. Lalu pelan, dia mengeluarkan suara. Sudah terima. Aku langsung mundur. Siapa kamu? Suaraku meninggi. Sosok itu tertawa pelan. Cek, cek. Aku mengambil batu dari tanah dan melemparnya. Duk, batu itu menembus tubuhnya, tapi tidak ada reaksi, seolah tidak nyata. Sosok itu perlahan menghilang seperti asap ditarik angin, dan sebelum benar-benar hilang, terdengar bisikan terakhir. Namamu sudah tercatat. Aku jatuh terduduk. Pagi harinya, aku langsung menemui Pak Roni lagi. Dia sudah menunggu di pos ronda. Wajahnya lebih hancur dari kemarin. Aku nemu ini, katanya sambil menunjukkan sesuatu. Selembar kertas lusuh. Di dalamnya ada tulisan tangan. Daftar nama. Aku membaca pelan. Denny sudah dicoret. Nama Pak Roni belum dicoret. Dan di bawahnya ada satu nama lagi. Namaku. Aku langsung menatapnya. Dari mana ini? Pak Roni menggeleng. Tiba-tiba ada di pintu rumah. Aku merasa dunia seperti runtuh sedikit demi sedikit. Jadi kita semua sudah masuk daftar? Tanyaku. Pak Roni mengangguk. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara ayam berteriak. Dan dari arah rumah Bu Hajah, asap hitam mulai naik pelan ke langit. Daftar nama di tangan Pak Roni terasa seperti vonis yang tidak bisa diganggu-gugat. Namaku berada di baris paling bawah, masih utuh tanpa coretan. Seolah sesuatu sedang menunggu giliran. Aku nggak mau mati kayak Denny. Suara Pak Roni bergetar. Aku menatap kertas itu lama. Kita harus ke Bu Hajah. Ini harus diakhiri. Dia langsung menoleh. Kamu gila. Setelah semua yang kita lihat. Kalau kita diam, semua orang habis. Kata-kata itu membuatnya terdiam.
Kami akhirnya sepakat, meski tanpa keyakinan penuh. Menjelang malam, kami kembali ke arah rumah Bu Hajah. Jalan terasa lebih panjang dari biasanya, seolah tanah sengaja menahan langkah kami. Langit gelap tanpa cahaya bulan. Tidak ada suara hewan, hanya langkah kami sendiri. Saat sampai di depan rumah, suasana berbeda total. Tidak ada lagi lampu redup seperti malam sebelumnya. Semua gelap. Pintu depan terbuka sedikit. Pak Roni berbisik, "Ini terlalu sepi." Aku mengangguk. Kami masuk perlahan. Di dalam, bau anyir langsung menyergap, seperti logam bercampur tanah basah. Ruangan kosong, tapi lantai terlihat basah di beberapa bagian. "Bu Hajah," panggilku pelan. Tidak ada jawaban. Kami melangkah menuju ruang tengah. Di sana, cobek-cobek tersusun melingkar. Jumlahnya lebih banyak dari sebelumnya. Semuanya memiliki noda gelap di dalamnya. Pak Roni mundur satu langkah. Aku nggak suka ini. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Sudah datang juga. Kami langsung menoleh. Bu Hajah berdiri di ambang pintu dapur. Tapi dia bukan seperti sebelumnya. Wajahnya lebih pucat, matanya tidak lagi sepenuhnya manusia. Ada garis hitam di sekitar lehernya seperti urat yang menonjol. Tangan kirinya sedikit berubah bentuk, lebih panjang dari normal. "Apa yang kamu lakukan?" tanyaku tegang. Dia tersenyum, tapi senyum itu tidak natural. Menjaga kesepakatan. Pak Roni maju sedikit. "Anak saya di mana?" Bu Hajah menatapnya lama. "Sudah jadi bagian." Pak Roni langsung tersulut. "Kamu bohong." Dia mencoba mendekat, tapi aku menahannya. "Jangan," bisikku. Tiba-tiba, suara dari arah belakang rumah terdengar keras. Bruk! Seperti sesuatu jatuh dari ketinggian. Bu Hajah menoleh ke arah suara itu. "Dia bangun," katanya pelan. Aku menelan ludah. "Siapa?" Belum sempat dia menjawab, lantai mulai bergetar ringan. Cobek-cobek di ruang tengah bergoyang sendiri. Satu persatu mulai mengeluarkan suara. Cek, cek. Pak Roni langsung menutup telinga. "Berhenti!" Bu Hajah berjalan ke tengah ruangan. Sudah tidak bisa dihentikan. Aku mencoba melihat lebih dekat. "Apa maksudnya?" Dia tidak langsung menjawab, lalu perlahan menoleh ke arah kami. Dan saat itu, perubahan paling mengerikan terjadi. Kulit di wajahnya mulai retak halus, seperti pecah dari dalam. Dari balik retakan itu terlihat bulu tipis hitam tumbuh cepat. Pak Roni mundur sambil berteriak kecil. "Astaga!" Bu Hajah mengangkat tangan. "Aku bukan lagi dia sepenuhnya." "Lalu kamu siapa?" tanyaku tegang. Dia tertawa pelan. Suaranya berubah berat. "Aku penjaga perjanjian." Tiba-tiba, dari atas atap, terdengar suara langkah besar. Duk, duk, duk. Seperti sesuatu merangkak. Bu Hajah menatap ke atas. Dia sudah turun. Atap rumah retak sedikit. Debu jatuh. Pak Roni panik. "Kita harus keluar." Aku setuju. Kami berlari ke arah pintu, tapi jalan sudah tertutup. Di depan kami, sosok itu berdiri. Makhluk dari pohon mangga. Sekarang lebih jelas. Tingginya hampir menyentuh langit-langit rumah. Tubuhnya penuh bulu kasar. Lengannya panjang sampai lantai. Matanya merah menyala seperti bara. Dia menatap kami bergantian, lalu berbicara. Yang menolak akan diambil dulu. Suara itu membuat telinga sakit. Pak Roni langsung mundur. "Jangan ambil saya." Makhluk itu menunjuk ke arahku. Dia sudah dipilih. Aku langsung membeku. Bu Hajah tertawa pelan di belakang. Sudah terlambat. Aku menoleh cepat. "Kamu sengaja dari awal." Dia mengangguk pelan. Semua THR adalah penanda. Makhluk itu melangkah maju. Lantai retak di setiap langkahnya. Pak Roni tiba-tiba berlari ke arah cobek-cobek. "Kalau ini sumbernya, aku hancurin semuanya." Dia mengangkat salah satu cobek. Aku berteriak, "Jangan!" Tapi sudah terlambat.
Cobek itu jatuh. Prang! Dan dalam sekejap, seluruh ruangan berhenti bergerak. Semua suara hilang. Makhluk itu diam. Bu Hajah membeku. Lalu dari pecahan cobek itu, muncul asap hitam yang perlahan membentuk sesuatu di udara. Sebuah wajah dan suara yang sangat pelan terdengar. Perjanjian terbuka. Pecahan cobek yang jatuh di lantai masih berasap. Ruangan rumah Buha berubah seperti ruang yang kehilangan aturan. Udara terasa berat, suara nyaris lenyap. Hanya tersisa dengung halus yang membuat telinga tidak nyaman. Asap hitam dari benda itu membentuk lingkaran di udara, lalu perlahan menyebar seperti mencari jalan keluar. Wajah Pak Roni pucat. Kita harus pergi sekarang. Suaranya hampir tidak terdengar. Aku mengangguk. Tapi langkah terasa sulit, seakan lantai menahan kaki agar tetap di tempat. Makhluk besar itu berdiri diam, tidak bergerak seperti sebelumnya. Matanya tetap menyala, namun tidak langsung menyerang. Buha justru tertawa pelan. Sudah terbuka, berarti aturan baru mulai berjalan. Aku menatapnya tajam. Kamu sadar apa yang kamu lakukan? Dia mengangkat kepala. Ini bukan lagi pilihan. Tiba-tiba suara dari asap berubah menjadi bisikan banyak orang. Seperti ribuan suara kecil bercampur menjadi satu kalimat tidak jelas. Pak Roni menutup telinga. Berisik sekali. Lalu semuanya berhenti mendadak. Sunyi total. Dan dalam sunyi itu terdengar ketukan dari luar rumah. Tok, tok, tok. Kami semua terdiam. Tok, tok, tok. Lebih cepat. Makhluk itu perlahan memutar kepala ke arah pintu. Buha berbisik, mereka datang. Aku langsung bertanya, siapa? Dia tidak menjawab. Pintu depan terbuka sendiri. Krit! Angin dingin masuk membawa bau tanah basah yang lebih kuat dari sebelumnya. Di luar tidak ada satupun orang. Tapi bayangan-bayangan mulai muncul di halaman. Banyak, tidak berbentuk jelas. Hanya siluet gelap yang bergerak pelan mendekat ke rumah. Pak Roni mundur sambil gemetar. Ini bukan manusia. Aku menatap keluar. Ini efek perjanjian. Buha mengangguk pelan. Penagih. Makhluk besar di dalam rumah bergerak sedikit. Langkahnya membuat lantai retak. Waktu sudah habis. Suaranya berat. Tiba-tiba salah satu bayangan di luar masuk melalui pintu tanpa membuka apapun. Seperti asap yang menjadi padat. Ia berdiri di ruang tengah. Tidak punya wajah. Hanya bentuk tinggi dengan tangan panjang. Dan dari tubuhnya terdengar suara lirih. Nama pertama. Pak Roni langsung mundur. Jangan ke saya. Bayangan itu tidak merespons. Ia justru menunjuk ke arah dinding, di mana daftar nama terlihat muncul sendiri menempel di permukaan kayu tanpa kertas. Aku melihatnya. Namaku semakin terang dibanding sebelumnya. Ini apa lagi? Bisikku. Buha menjawab tenang. Setiap nama yang sudah terikat akan dipanggil. Makhluk besar mendekat ke bayangan itu. Keduanya tidak saling menyerang, tapi seperti saling mengenali. Lalu bayangan itu berbicara lagi. Denny, sudah selesai. Pak Roni langsung berteriak, jangan sebut nama anak saya. Bayangan itu tidak peduli. Berikutnya, tiba-tiba seluruh cobek di ruangan mulai bergetar lagi. Suara cek-cek kembali muncul dari dalam batu. Lebih banyak dari sebelumnya. Pak Roni panik. Ini nggak ada habisnya. Aku mencoba berpikir cepat. Kalau sumbernya pecahan tadi, berarti kita harus tutup lagi. Buha tertawa kecil. Sudah tidak bisa ditutup. Bayangan di depan kami mulai bergerak ke arah Pak Roni. Aku langsung menarik tangannya. Lari. Kami berdua berlari melewati ruang sempit, menghindari makhluk dan bayangan yang mulai memenuhi rumah. Di belakang suara langkah berat terdengar mengikuti. Duk, duk. Makhluk besar mengejar tanpa berburu-buru. Seperti yakin kami tidak akan jauh. Pak Roni berteriak ke belakang lagi. Aku langsung menoleh. Jangan, tapi pintu samping sudah terbuka sendiri. Di luar, halaman belakang rumah terlihat lebih gelap dari sebelumnya. Pohon mangga berdiri seperti menunggu. Dan di bawahnya ada lebih banyak lubang tanah baru. Seperti baru digali. Aku berhenti. Ini jebakan. Pak Roni tidak peduli. Dia tetap berlari. Aku mengikutinya. Begitu kami sampai di tengah halaman,
Tanah di bawah kaki mulai bergerak. Krak, krak, retakan muncul. Dari dalam tanah suara Denny kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. "Bapak, jangan lari." Pak Roni langsung jatuh berlutut. "Denny, kamu di mana?" Aku mencoba menariknya. Itu bukan dia, tapi dia tidak mendengar. Tiba-tiba tangan muncul dari tanah, berbulu, memegang kaki Pak Roni. Dia berteriak keras, "Lepaskan!" Aku mencoba menariknya, tapi tanah semakin terbuka. Makhluk besar muncul di ambang pintu belakang, menatap kami tanpa emosi. Buha berdiri di belakangnya. "Sudah masuk fase penagihan," katanya pelan. Aku berteriak, "Hentikan ini!" Dia hanya jawab singkat, "Tidak ada yang bisa berhenti sekarang." Dan saat itu, seluruh bayangan di halaman mulai mendekat, mengelilingi kami. Seolah malam itu, seluruh kampung sedang menunggu satu nama terakhir dipanggil. Tanah di halaman belakang rumah Buha terus retak seperti kulit kering yang pecah dari dalam. Tangan berbulu yang mencengkram kaki Pak Roni makin kuat, menariknya perlahan ke arah lubang yang terbuka lebar. "Lepaskan dia!" teriakku sambil mencoba menarik tubuhnya. Pak Roni berteriak kesakitan. "Aku nggak mau masuk ke situ." Suara Denny kembali terdengar dari dalam tanah. Lebih jelas dari sebelumnya. "Bapak, sini." Pak Roni menangis. "Itu bukan kamu, itu bukan kamu." Aku menatap ke lubang itu. Dari dalamnya terlihat cahaya redup seperti berasal dari ruang lain yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Makhluk besar berdiri di belakang kami. Tidak bergerak cepat, tapi setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Buha muncul di sampingnya. Wajahnya semakin berubah. Bulu halus sudah menutupi sebagian pipi dan matanya kini lebih gelap, tidak sepenuhnya manusia lagi. "Sudah sampai akhir," ucapnya pelan. Aku menatapnya tajam. "Kamu bisa hentikan ini." Dia menggeleng. Aku sudah tidak punya kendali. Aku menoleh ke arah pohon mangga. Cabangnya bergoyang sendiri meski udara tidak berangin. Di sana, bayangan-bayangan masih berdiri, menunggu. Pak Roni semakin lemah. "Tolong, siapapun." Aku mengambil batu besar di dekat kaki dan melemparkannya ke arah tangan berbulu itu. Duk! Cengkeraman sedikit longgar, tapi tidak lepas. Makhluk itu mengeluarkan suara rendah. "Pengganti harus datang." Aku langsung membeku. Buha menatapku lama. Dia sudah memilih. Aku mundur setengah langkah. Jangan bilang, dia mengangguk pelan. "Namamu sudah diambil sejak amplop pertama." Dunia seperti berhenti sesaat. Aku teringat malam saat pertama menerima THR itu. Amplop coklat, suara cek-cek di atas rumah, dan bekas cakar di uang. Jadi sejak awal suaraku terputus. Buha menjawab lirih, "Kamu yang paling lama bertahan." Pak Roni berteriak, "Jangan ambil dia, ambil saya saja." Makhluk besar menoleh ke arahnya. "Bukan giliranmu." Tiba-tiba tanah di bawah Pak Roni terbuka lebih lebar. Tubuhnya mulai turun perlahan. "Tidak!" teriakku. Aku langsung meraih tangannya. "Pegang aku kuat." Dia menangis. "Aku nggak kuat." Dari dalam lubang, suara Denny berubah menjadi tawa kecil. "Sudah waktunya." Aku menggertakkan gigi. "Kalau kamu mau aku, lepaskan dia." Makhluk itu berhenti. Semua bayangan di sekitar ikut diam. Buha menatapku. "Jangan lakukan." Aku berbalik ke arahnya. "Ini semua karena perjanjianmu." Dia terdiam. Untuk pertama kalinya, wajahnya terlihat ragu. "Kalau satu nama keluar, semua bisa runtuh," katanya pelan. Aku menatap lubang itu lagi. Pak Roni hampir sepenuhnya tenggelam. Aku mengambil keputusan cepat. "Kalau begitu, ambil aku." Semua langsung hening. Makhluk besar bergerak sedikit. Matanya menyala lebih terang. Buha menatapku tajam. "Kamu tidak mengerti konsekuensinya." Aku menjawab tegas. "Lebih baik aku daripada semua ini terus." Tiba-tiba, angin kencang muncul dari lubang. Cahaya di dalamnya berubah menjadi gelap pekat. Makhluk itu membuka mulutnya. "Diterima." Buha berbisik pelan, hampir tidak terdengar. Perjanjian terakhir terbuka. Tanah di sekitar kami bergetar hebat.
Cobek-cobek di dalam rumah meledak satu persatu. Suara cek-cek berubah menjadi jeritan kecil yang hilang di udara. Pak Roni tiba-tiba terangkat dari lubang, terpental ke samping halaman. "Roni!" teriakku. Dia masih hidup, tapi tidak sadar. Makhluk besar kini menatapku langsung. Datang. Aku melangkah maju, tapi sebelum benar-benar mendekat, Buha tiba-tiba berdiri di depanku. "Berhenti," katanya. Aku menatapnya. "Kenapa sekarang kamu peduli?" Dia diam sejenak. "Karena kalau kamu masuk, aku juga ikut hilang." Makhluk itu mengeluarkan suara marah. Tanah kembali retak lebih dalam. Pohon mangga di belakang rumah mulai terbakar hitam tanpa api terlihat. Buha tiba-tiba berlutut. "Perjanjian ini bukan hanya tentang kekayaan, tapi tentang pintu," katanya pelan. Aku mengkerenyit. "Pintu apa?" Dia menunjuk ke lubang besar. "Itu." Makhluk besar melangkah ke arahku. Waktunya selesai. Aku menutup mata sejenak, lalu suara bisikan terakhir terdengar di telingaku. "Kamu sudah menjadi bagian." Saat aku membuka mata, semua berubah. Tidak ada lagi halaman, tidak ada rumah, hanya ruang gelap luas dengan ribuan cobek mengambung di udara, masing-masing berisi suara cek-cek yang tidak pernah berhenti. Dan di tengah semuanya, ada satu suara yang memanggil namaku.